sama sekali. Tiba-tiba kemarin Pak Paulus BBM saya, terus dibilang saya mesti datang. Sebenarnya ya halangannya sih cukup banyak, cuma nggak tahu bagaimana ada yang ngegerakin saya untuk tetap datang, dan akhirnya saya sampai di sini. Awalnya saya kenal Pak Paulus, dikenalin sama teman SMP saya. Saat itu sebenarnya saya datang untuk konsultasi aja, nggak tahu bagaimana tiba-tiba setelah ngomong-ngomong, Pak Paulus sempat bilang gitu, saya ada sel kanker saya itu aktif, dan kebetulan sebelum ketemu sama Pak Paulus, saya memang sekitar setengah tahunan itu saya sempat ngerasain emang saya sempat ngerasain sesuatu yang sering sakit, sering pegel atau bagaimana. Sebenarnya 10 tahun yang lalu saya tuh di breast saya sebelah kiri saya ngerasain ada benjolan. Terus saya sempat USG, saya punya benjolan itu keraba yang sebelah kiri, tapi ternyata setelah di USG yang di sebelah kanan juga ada 2 tapi nggak keraba. Dan karena biasa saya takut, saya nggak pernah mau periksa lagi, saya juga anggap itu nggak ada. Tapi setengah tahun belakangan ini saya ngerasain sering sakit di daerah ketiak atau bagaimana, dan saya diam aja. Ditambah lagi mungkin parno-parnonya saya, teman saya ada yang emang udah stadium 4, dan dari sering ngobrol-ngobrol saya makin tahu kok gejalanya mirip sama saya. Walaupun saya nggak tahu gitu, itu emang cuma pikiran, itu sugesti saya atau memang itu kenyataan, saya nggak tahu, saya nggak periksa. Tapi saat saya konsultasi sama Pak Paulus bilang ya memang itu katanya memang ada sel kankernya. Saya dipersilakan untuk memeriksakan diri, cuma belum sempat. Setelah itu Pak Paulus juga sempat ngedoain. Setelah 3 minggu pertemuan saya sama Pak Paulus, teman saya itu yang ngedaftarin saya ke dokter USG khusus untuk cancer. Akhirnya saya pergi, saya periksa, dan ternyata dibilangnya sih saya bersih dari sel kanker, dan terus bahkan benjolan yang 10 tahun yang lalu itu saya dibilang ada, itu entah itu benjolan itu cuma kelenjar susu atau kelenjar minyak atau kelenjar keringat atau whatever, itu hilang sama sekali. Nggak ada, walaupun menurut medis, menurut dokter itu kalau itu memang yang 10 tahun itu kelenjar, memang bisa hilang dengan sendirinya tanpa apa-apa, bisa datang atau nongol atau pergi tanpa dengan sendirinya gitu. Saya nggak tahu ini yang saya tahunya itu hilang, dan itu saya merasakan itu sebagai mujizat Tuhan. Ini saya ini mungkin saya nggak terbiasa dengan gimana ya Pak, puji gimana ya, saya ini Katolik sebenarnya. Saya Katolik, makanya saya juga agak gimana gitu, tapi saya nggak menutup diri untuk datang ke ibadah Kristen atau untuk mencari tahu firman Tuhan ya gitu. Tapi saya tahunya maksudnya saya merasa mungkin atas Pak Paulus ini merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Teman-teman saya yang lain juga yang mendoakan saya untuk kesembuhan saya, dan yang saya yakin satu, kanker itu dibilang dokter Amerika pun yang bukan Kristen, dia juga saya pernah dengar dia yang mengatakan kanker itu ada karena penumpukan luka batin, kepahitan, dan segala sesuatu sakit hati saya gitu. Terus terang saya hidup saya penuh dengan masalah, tapi pada saat saya nggak tahu bagaimana saya diketok oleh Tuhan benar-benar, baru beberapa saat belakangan ini saya seperti mendapat sesuatu. Saya ikut, terus terang Pak, saya ikut retret wanita bijak dari Abah Love. Di situ saya seperti dibukakan hati. Sebenarnya sebelumnya itu saya ikut retret ini, KKR itu segala macam, saya terus mencari gitu. Tapi
saya merasa saya belum menemukannya. Dan pada saat di wanita bijak itu, pada saat saya ditumpangin tangan, saya merasa nggak tahu, tiba-tiba itu semuanya lepas. Saya bisa, dari situ saya bisa berdamai sama diri saya sendiri. Pada saat saya bisa berdamai dengan diri saya, semuanya itu seperti dibuka tabirnya, dan saya bisa melihat lebih itu Tuhan itu benar-benar sayang banget sama saya. Saya diberi kesempatan, dan untuk semuanya itu saya itu biarpun saya Katolik, saya dipermandikan dari kelas 5 SD, dan saya sempat jadi bukan ikut suami. Saya masuk Buddhis pada saat saya kuliah, dan saya kenal suami saya setelah saya masuk di Buddhis, dan kami diberkatin pernikahan kami secara Buddhis. Itu saya dari Katolik ke Buddhis itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak merasakan Tuhan di dalam diri saya. Saya tidak melihat apapun gitu, kosong kok. Saya ikut aja, saya mau cari tahu, saya cari tahu, tapi semuanya itu kosong. Baru belakangan ini saya merasa pada saat saya membuka hati, Tuhan, jadi gimana? Selama ini saya merasa hati saya yang penuh dengan sampah-sampah segala macam itu. Bagaimana saya bisa mengundang Roh Kudus tuh datang berdiam di hati saya kalau hati saya itu kotor gitu. Pada saat saya membuka hati, saat itu Roh Kudus masuk, dan saat itu saya merasa sangat diberkati, dan saya bisa untuk pertama kali saya bisa merasakan sukacita. Kita berdoa buat dia sekali lagi ya. Mari semua pakai berdiri. Jangan dulu kita doakan sekali lagi. Bapak, dalam nama Yesus, Dewi sudah memberikan satu kesaksian untuk hormat kemuliaan namamu, bukan untuk keluarga manusia. Hari ini hamba taruh tangan hamba atas dia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah sembuh dan tidak akan pernah kambuh lagi selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.